Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih untuk kehadiran teman-teman yang telah hadir di pertemuan kelima kita pada hari ini di mata kuliah pemrograman framework. Oke, kita kemarin sudah belajar tentang yang namanya tipe data, variabel, habis itu kita juga belajar tentang variabel dalam lokal, global, dan statik gitu. Oke, hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan tentang dasar pemrograman PHP agar nanti saat kita belajar di framework Laravel itu jauh lebih mudah gitu. Oke, langsung aja buka Visual Studio Code kalian masing-masing. Oke, buka Visual Studio Code kalian masing-masing. Oke, di sini saya buka buat file baru aja. Namanya adalah dasar kedua .php. Oke. Nah, kalau sudah kita coba jalankan dulu dasar keduanya. Localhost php dasar. Oke, kita belum aktifkan sum app-nya dulu. Kita aktifkan dulu start, kita jalankan. Oke. Nah, di sini kalian klik yang kedua ya, pilih yang kedua di sini ya. Oke, nah masih kosong ya. Kita buka ini. Nah, untuk yang pertama kita belajar tentang aritmatika ya, tentang operator. Di dalam sebuah PHP ada namanya operator dan di dalam operator itu banyak jenisnya ya. Operator itu atau aritmatika atau perhitungan lah. Nah, di sini pasti ada yang tanya, apakah harus jago gitu untuk matematika untuk menjadi programmer? Sebenarnya kalau kalian bergerak ke arah programming secara bukan untuk penelitian, itu kalian tidak terlalu harus paham tentang, tidak terlalu harus jago lah tentang matematika. Tapi kalau kalian ke arah matematika, kalian setidaknya harus mengerti, harus tahu atau harus lumayan jago lah untuk bisa mengerjakan skrip dalam untuk penelitian gitu. Nah, tapi kalau kalian mau jatuhnya ke arah cuma buat website biasa atau cuma nampilkan data seperti itu, tidak harus jago lah untuk matematikanya, tapi wajib mengetahui ya, tetap harus mengetahui dasar matematika. Nah, pada dasarnya di dalam operator itu ada namanya operasi bilangan dan logika ya. Nah, di dalam operator itu ada 6 jenis, yaitu aritmatika, habis itu ada assignment, increment, decrement, relasi atau pembanding, dan operator logika, operator bitwise, dan operator ternary namanya. Oke, kita tulis saja dulu di sini operatornya. Operator, kita jangan lupa tulis dulu PHP-nya. Oke. Di sini kita yang pertama adalah operator aritmatika. Operator aritmatika itu di dalamnya itu ada namanya plus, minus, kali, bagi, pemangkatan itu seperti ini. Habis itu ada namanya sisa bagi itu menggunakan persen ya, sisa bagi itu menggunakan persen. Nah, contohnya gimana? Kita buat contohnya, misalnya kita punya data variabel A itu nilainya misalnya 10, variabel B kita punya nilai itu 20 ya. Oke, kalau penjumlahan kita gini, kalau penjumlahan kita cukup panggil echo variabel A ditambah variabel B ya.
Kita coba tampilkan. Nah, ini bisa seperti ini ya. Kita bisa melakukan seperti ini. Kita coba dulu ini. Kalau ini nggak bisa, berarti di PHP nggak bisa langsung seperti ini. Berarti kita harus membuat membuat inisiasi awal dulu. Kita coba jalankan. Kita coba jalankan. Nah, berarti langsung mau, berarti bisa. Cara seperti ini yang pertama bisa, atau kalian bisa buat inisiasi dulu, misalnya seperti ini, variabel C sama dengan misalnya variabel A ditambah variabel B gitu. Kalian bisa juga seperti ini. Baru di sini tampilkan variabel C-nya. Coba tampilkan variabel C. Jangan lupa dikasih Oke, kita coba jalankan. Oke, sama. Pada dasarnya sama aja seperti itu. Oke. Kita tambahkan di sini. Ini kita kasih D. Ini kurang. Ini kita kasih E. Ini kali. Ini kasih F. Ini bagi. Oke. Ini aja dulu kita tampilkan. CD E F. Oke, kita jalankan. Oke, ya. Ini namanya aritmatika ya. Ini adalah namanya aritmatika, masih di sisa bagi. Nanti kalian coba aja langsung. Oke. Selanjutnya ada nama operatornya itu penugasan atau assessment ya. Jadi kita buat di sini yang kedua. Operator penugasan. Oke, assessment atau penugasan. Jadi operator ini adalah operator untuk memberikan tugas kepada variabel. Jadi untuk misalnya kayak bisa ngasih nilai seperti ini nih, ini namanya salah satu contoh assessment. Kita ngasih nilai di dalam variabel ini gitu. Nah, kita bisa menggunakan namanya plus. Nah, misalnya kita menampilkan data nambah 1, nambah 2, nambah 3 misalnya. Itu menggunakan plus apa seperti ini ya. Kita coba. Contohnya adalah kita punya variabel angka lagi di sini. Variabel A. Cara sederhananya, nah seperti ini aja biar lebih paham, mudah cara paham. Oke, kita pasti A sama dengan plus sama dengan 10. Oke, kita echo di sini. Oke, kita coba echo A-nya. Kita jalankan. Kita bisa lihat di sini A-nya adalah nilainya 10 ya. Harusnya dengan ini dia menjadi 20. Kita coba lihat. Sorry, kita lihat echo-nya kurang. Oh, sorry. Oke, nah jadi 20 ya. Nah, sini kita tambahkan kodenya biar nggak dipahami. Assessment. Oke. Oke, nah ini tadi yang di atas aritmatika, ini asesmennya ya. Oke,
Jadi pada dasarnya asesmen itu untuk ditugaskan untuk melakukan namanya nambahkan data di dalam suatu variabel atau ada data di dalam variabel tersebut. Nah, itu tidak cuma ada plus sama kayak tadi juga ada kalian, ada bagi, pangkat, hasil bagi sama seperti aritmatika pada dasarnya. Ya. Tapi cara penulisan kan lebih mudah seperti ini. Bisa juga seperti ini sebenarnya. Kalau cara matematika seperti ini kan, kita buat dulu nampilkan datanya seperti ini. Misalnya kita di sini kita buat seperti ini. Variabel A sama dengan 10 ditambah variabel A. Pada dasarnya ini sama dengan ini ya, sama aja ya. Cara penulisannya seperti itu, tapi kita buat lebih mudah makanya pakai namanya operator asesmen ini tadi. Oke, selanjutnya kita ada yang namanya increment dan discrement ya. Kita di sini operator increment dan decrement. Oke. Ya. Nah, ini pada dasarnya hampir sama seperti ini, tapi ini selalu bernilai lebih 1. Misalnya kita punya data, kita copy aja ini biar lebih mudah. Nah, increment namanya ya, kita buat dulu. Kasih dari sini. Oke, jadi increment itu kita buatnya seperti ini. Nah, ini increment. Kita coba tampilkan datanya. Nah, dia nambah kan 1. Seharusnya kan 20 di sini. Plus itu berarti dia menambah 1 dari jumlah sebelumnya. Nah, bisa juga yang yang decrement itu hampir sama kebalikan dari ini. Kita tambahkan di sini. Nah, ini decrement, kita coba cepat. Oke. Decrement itu adalah ini. Oke, kita jalankan. Nah, dia mengurang 1 dari jumlah yang sebelumnya. Nah, jadi increment ini menambah data 1, sedang menambah jumlah dari jumlah sebelumnya, decrement itu mengurangi dari jumlah sebelumnya. Ya. Oke. Habis itu ada yang namanya relasi. Operator relasi itu kita mengasih nilai boolean sebenarnya di sini. Operator operasi. Oke. Operasi ada namanya bernilai, dia selalu bernilai antara true atau false ya. Jadi kita misalnya nih buat perumpamaannya, oke, kita ini aja. Ini kan ada 2 variabel data. Oke, di sini lah. Ini kan sudah jelas nih ada variabel data di sini. Kita coba membuat sebuah perintah ya. variabel operasi namanya ya, kita kasih aja namanya ya, var of OVR ya, misal var OVR di sini sama dengan variabel A lebih besar daripada variabel B misalnya. Kita coba jalankan, kita kasih ini aja dulu.
Oke, operator operasi variabel, kita ganti di sini variabel var. Oke, kita coba jalankan apa nilainya benar atau salah nilainya. Kok double ya? Nah, kita cek nilainya. Nah, nilainya adalah false. Kalau false, dia akan hilang. Kalau nilainya benar, dia akan muncul. Misalnya nih, kita coba nilai paling tinggi itu nilai berapa? Kita lihat tadi, nih 30. Berarti nih nilai C. Kita bandingkan. Apakah nilai C ini lebih besar dari nilai B? Kita jalankan, kita coba tampilkan. Nah, nilainya 1. Ya. Nilai 1 berarti benar. Kalau false, dia akan bernilai 0 atau kosong, tidak ada datanya. Makanya nilainya tidak ada gitu. Oke. Habis itu ada namanya lagi logika. Logika itu menggunakan and or not juga, sama seperti sebelumnya juga, seperti ini. Ini hampir sama sebenarnya dengan ini. Kita copy ini, copy. Operator logika. Operator logika itu ada namanya itu ini dan logika dan ya logika and, logika habis itu or, habis itu logika not atau negasi. Oke, kalian kemarin sudah belajar tentang ini kan. Oke, mari kita coba. Misalnya nih kita punya data var operasi, di sini kita ganti var log namanya, var log. Oke, variabel C apakah sama dengan apakah dia sama? Kita kasih dan oke, kita coba bandingkan nilainya. Kita tampilkan datanya operator log di sini. Kita jalankan. Oke, nilainya benar. Nilai masuk lah, anggap operator masuk di logika, atau cara mudahnya seperti inilah. Kita punya data variabel log 1 sama dengan true. Variabel log 2 sama dengan false. Oke. Habis itu kita di sini variabel var log sama dengan, nah kita buat di sini inisiasinya. Misalnya tadi sil variabel log 1 itu sama log 2. Oke, kita jalankan hasilnya apa. Ingat kalau log dan kalau n itu logika n, kalau salah satu bernilai kalau dua-duanya nilai true maka dia akan true ya. Misalnya itu kita coba jalankan. Ini satu-satunya false, kita lihat hasilnya. Nah, dia akan 0. Coba kalau di sini true, akan bernilai 1. Oke, dan seterusnya. Kalian sudah ngerti yang bagian operator logika ya. Kemarin sudah belajar juga, mungkin kalian di dasar pemrograman. Oke, habis itu terhintar saya lupa di sini itu di operasi ini saya mau menambahkan ada ini, ada lebih dari, kurang dari, ada apa namanya sama dengan itu 2 kali sama dengannya ya. Habis itu tidak sama dengan itu, tidak sama dengan itu dia rasanya pakai ini
Itu lebih dari sama dengan, lebih dari sama dengan, atau kurang dari sama dengan, kurang dari sama dengan, ya. Oke. Nah, ini ya. Jadi dalam sebuah apa namanya, PHP ini adalah dasar yang harus kalian ketahui untuk bisa membuat jalankan sebuah perintah PHP di dalam website kalian, biar nantinya kalian lebih cepat paham, lebih cepat mudah mengerti lah. Ini errornya kenapa sih, ini errornya kenapa sih. Oke, selanjutnya kita akan belajar tentang yang namanya percabangan, ya. Kita buat belajar tentang namanya percabangan menggunakan if, ya. Kalian sudah mungkin belajar di dasar awalnya, sudah mungkin kita belajar sedikit di sini. Sini namanya adalah percabangan. Namanya adalah percabangan, dimana ini kondisinya untuk membuat suatu kondisi tertentu. Jadi kita misalnya nih punya data variabel umur, misalnya variabel umur. Saya punya variabel data umur yang mana nilai datanya adalah misal 25 tahun. 25, ya. Oke. Saya buat kondisi if misalnya umur, variabel umur sama dengan variabel umur lebih besar daripada 25, maka di sini kita kasih nilainya echo-nya itu sekarang Anda sudah cukup untuk menikah. Sekarang umur Anda aja. Sekarang umur Anda sudah cukup untuk menikah. Oke, misalnya seperti ini ya. Nah, kita coba jalankan. Umur lebih besar. Oh iya, karena datanya tidak akan muncul karena umur kita masih 25, jadi nilainya sama dengan 25. Bagaimana kalau misalnya sini kita kasih 26 misalnya. Nah, maka nilai kita akan muncul. Tapi beda cerita kalau kita kasih seperti ini tadi. Ada namanya sama dengan. Nah, kalau kita kasih sama dengan, nilainya akan muncul juga. Tapi kita tidak bisa menggunakan ini ya. Harusnya bisa sih. Berarti di sini enggak. Nah, bisa. Sorry, saya salah penulisan. Harusnya di belakangnya, sama dengannya di belakangnya. Nah, kalau kita tidak pakai sama dengan tadi, kita coba jalankan, dia tidak akan muncul karena nilainya adalah sama, di bawah 25, Anda tidak terhitung. Lebih besar dari 25 berarti adalah angkanya 26, 27, 28. Kalau kita ngasih nilai di sini sama dengan, berarti nilai 25 akan dihitung. Nah, sudah cukup untuk menikah. Oke, ini salah satu contoh penggunaan dari sebuah if. Bagaimana kalau else, ya? Bagaimana kalau ini cabangan if, kita tambahin di sini cabangan if. Bagaimana kalau percabangan else? Kita kasih aja baru lagi percabangan else, ya. Percabangan if else namanya. Nah, kita punya data nih, misalnya tadi. Nah, sekarang kan kita nih mau menunjukkan misalnya datanya kalau udah ada. Tadi kan kalau misalnya umurnya ini 25, misalnya kita kasih 25, dia tidak akan muncul kan di sini karena nilainya sama. Saya mau yang di bawah 25 itu kita kasih tahu bahwa umur Anda belum cukup untuk menikah, ya. Oke, kita kasih aja di sini else, ya.
kita kasih else, kita kasih nilainya di sini echo maaf, umur Anda tidak mencukupi menikah. Nah, jika umur ini lebih besar 25, maka dia akan menampilkan ini. Tapi kalau tidak, berarti dia menampilkan ini. Oke. Kita jalankan. Saya lupa kasih titik koma. Oke, kita kasih BR dulu. Nah, maaf, umur Anda tidak mencukupi untuk menikah. Ini adalah sebuah fungsi dari penggunaan if else ya. Oke, gimana kalau ada if else if lagi? Misalnya kalian punya beberapa else if misalnya ya. Ini if else masih ya. Bagaimana kalau yang namanya if else ya. Lebih ribet lagi, nggak apa-apa, kita belajar dikit-dikit. Kasih di sini if, kasih di sini biar lebih mudah memahaminya. Else if, baru di sini else. Oke, di sini saya ubah aja nilai ya, nilai biar aja nggak 25. Jika nilainya lebih besar dari 90 misalnya, kita kasih 85 lah, 85. Jika nilai lebih besar dari 85, dia akan menampilkan sebuah nilai apa ya? Nilai grade, kasih grade aja namanya grade. Oke. Kalian punya data misalnya nih 85, grade-nya misalnya sama dengan kalian dapat kasih nilai dia adalah A. Ya, nilainya adalah A. Kita kasih titik koma. Kita hapus saja ini biar lebih mudah. Oke. Nah, misalnya nilainya lebih besar dari 85, maka grade-nya adalah A. Oke. Oke, habis itu yang kedua adalah else if. Kita kasih else if di sini. Copy aja yang ini. Nah, jika nilainya lebih besar dari 75, kita kasih 75. Nah, maka kita kasih grade-nya di sini adalah B. Misalnya kita kasih nilai grade-nya B. Nah, kalau dia tidak dapat dari semua ini nilainya, kita kasih nilai else-nya, yaitu grade-nya, variable. Maka nilainya adalah C. Pokoknya dia kalau tidak masuk di kategori ini, maka nilainya akan masuk di kategori C. Ya. Oke, coba kita tampilkan di sini. Echo, kita copy aja di sini. Nilai Anda adalah Oke, di sini juga kalian bisa menggunakan cara seperti ini ya. Nilai Anda adalah variabel grade. Nah, ini juga bisa seperti ini. Kalian tidak cuma hanya bisa menggunakan cara yang seperti ini, titik dot variable grade juga bisa. Yang ini tadi titik variable grade itu juga boleh. Yang ini juga boleh, sama. Biasanya juga bisa seperti ini. Kita coba jalankan. Kita kasih BR dulu, jangan lupa biar lebih mudah bacanya.
Oke, kita jalankan. Nilai Anda adalah C. Ya, bagaimana kalau kasih di sini 76? Nilai Anda masih dianggap C. Ntar 70. Kalau 176 masuk di kategori B dong. Ntar. Coba 90. Nilai Anda tetap C. Ntar kita lihat ada salahnya di mana. Nilai variabel nilai. Astaga, sorry. Di sini kita belum ganti. Oke, kita coba jalankan. Oke, nilainya A. Nah, baru sini kita coba 75. 76 lah. Kalau 75 masuk ke B kayaknya. Masuk ke C kayaknya. Oke, ya. Ini adalah penggunaan dari if, else, ya. Salah satu contoh sederhananya. Selanjutnya kita akan membahas tentang yang namanya percabangan di dalam ada cabang di dalam percabangan. Jadi percabangan bersarang, ya. Jadi kita sini kasih aja percabangan bersarang. Oke, di sini kita akan ngambil nilai ini, nilai umur ya. Jadi kita sini kita kasih kondisi kuliah ya, status kuliah, status kuliah. Oke, di sini status kuliah kita kasih nilainya true. Nah, kita kasih nilai true di sini. Jadi Anda sedang berkuliah saat ini ya. Anggap kalian ini saat ini adalah seorang mahasiswa. Kalian sudah kuliah. Oke, kita buat status, kita buat kondisinya. Jadi kita buat kondisi di mana kalau kalian ini umurnya lebih dari 25 tahun dan kalian kuliah, berarti kalian adalah seorang mahasiswa. Ya. Berarti kalian seorang mahasiswa. Tapi kalau kalian sudah berumur di atas 25 tahun, tapi kalau di sini status kuliah kalian tidak kuliah, bahwa di sini statusnya maaf Anda bukan Anda tidak sedang berkuliah gitu ya, jadi statusnya. Tapi kalau dia di bawah 25 tahun berarti maaf Anda belum cukup umur untuk kuliah ya. Jadi kita buat kondisi seperti ini. Langsung praktek aja. Kita buat kondisi if dulu. Kondisi if-nya adalah di sini di mana tadi kita buat dulu umurnya. Variabel umur. Oke. Variabel umur sama dengan misalnya di sini lebih besar dari 24 lah. Jadi orang kuliah itu biasanya umur 19 ya, lebih besar dari lebih tinggi daripada 18 tahun. Nah, di sini kita buat status lagi, buat kondisi lagi, buat lagi perulangan if. Jadi di sini kalau variabel stakulnya, kalau kalian kuliah, kan kalian kuliah di kondisi ini kan nilainya true, berarti kalian sedang kuliah. Kita buat kondisi variabelnya di sini stakulnya, baru kita panggil, kita tampilkan sebuah string yang nilainya adalah yang value di sini Anda sedang berkuliah, Anda sedang kuliah, Anda sedang menjadi mahasiswa, Anda sedang menjadi mahasiswa ya. Oke, habis itu kalau misalnya Anda berumur 25 tahun, di atas 18 tahun, tapi Anda masih tidak kuliah, jadi kita buat kondisi di sini else. Kita tampilkan datanya lagi, kita tampilkan value-nya. Anda saat ini bukan mahasiswa. Bukan mahasiswa ya.
Nah, kita buat lagi di sini sebuah else. Nah, ini kalau kondisinya, kalau kalian di umur di bawah 18 tahun. Kalau kalian di bawah 18 tahun, kita tampilkan data. Eko, maaf, umur Anda tidak mencukupi untuk menjadi mahasiswa. Nah, kita coba jalankan. Di sini sudah, kita coba jalankan. Di line 88. Kita salah di line 88. Eko. Oh ya, sorry. Apain ekonya saya buka lagi. Tutupnya. Oh iya, sorry. Nah, kita tampilkan datanya dulu di sini, misalnya kita kasih di sini Eko umur. Oke, coba jalankan. Sorry, ini PR-nya kita tambah dulu. Oke, di sini kita bisa lihat umur Anda 25 tahun, Anda sedang menjadi mahasiswa. Umur Anda adalah, kita kasih di dalam aja biar enak, 25 tahun. Oke, simpan. Oke, ini umur Anda 25 tahun, Anda sedang menjadi mahasiswa. Oke, gimana kalau kita kasih nilainya di sini adalah apa tadi umur? Kita kasih umurnya 17. Oke, kita 17, kita jalankan. Umur Anda 17 tahun, maaf, umur Anda tidak mencukupi untuk menjadi mahasiswa. Bagaimana kalau sudah umurnya 19, tapi dia tidak sedang berkuliah? Sorry. Nih, umur Anda adalah 19 tahun. Anda saat ini bukan mahasiswa. Nah, oke, itu adalah salah satu contoh namanya percabangan bersarang. Nah, selanjutnya kita akan membuat namanya sebuah perulangan. Jadi perulangan itu ada for, while, do while, dan for each ya. Oke, yang pertama kita akan membahas namanya perulangan for. Jadi sini kita tambahkan aja. Perulangan for. Jadi untuk apa sih perulangan for? Kalian misalnya punya data nih. Eko misalnya di sini Anda ke 1. Nah, ini ya. Mata kuliah ke 1. Nah, kalau satu data oke. Tapi bagaimana kalau saya minta misal buatkan 100. Kalian mau kopas sampai 100 kali kan pasti capek gitu kan. Nah, fungsinya perulangan untuk menghindari hal seperti itu. Oke, jadi sini kita kasih aja, misalnya kita buat sebuah data, sebuah perulangan, contoh dasarnya for, ya. Habis itu kita kasih di sini variabel i, ya. Kita kasih nilai variabel i-nya adalah 0, ya. Variabel i-nya adalah 0 karena kita mulainya dari angka 0. Oke, di sini variabel i itu kita minta jangan lebih besar daripada 10 ya. Jangan lebih besar daripada 10, nilainya harus di bawah 10 ya.
Oke, kalau sudah kita kasih nilai di sini. Nah, kita selalu tambahkan dia 1 setelah dapat datanya. Jadi kita tambahkan 1, jadi variabel i. Nah, jadi gimana di sini kita kasih dulu status kondisi di mana variabel i itu adalah nilai pertamanya adalah 0 ya. Oke, nilainya awalnya adalah 0. Selama variabel ini kurang dari 10, dia akan menambahkan nilai 1 setiap ulang. Oke, kita coba panggil echo-nya. Oke, kita echo di sini. Nah, mata kuliah ke variabel i. Ya, kita kasih BR. Kita kasih BR aja di belakang, dia ke bawah. Biasanya kalau sudah ini langsung otomatis ke bawah. Kita coba dulu jalankan. Nah, enggak bisa ke bawah dia. Nah, kita kasih nilai BR aja di belakang sini. Oke, kita coba jalankan. Token. Oh, sorry. Apa ini di sini? Masuk dalam sini. Oke. Nah, dia akan nambahkan mata kuliah ke 1, ke 2, 3, 4, sampai 9. Kenapa ke 10 enggak? Karena kita ngasih nilainya di sini, kita harus dia nilainya kurang dari 10. Kecuali kita kasih di sini nilainya sama dengan 10, maka dia akan menghitung sampai ke 10. Nah, ya. Nah, itu salah satu contoh perulangan menggunakan for. Ya. Habis itu bagaimana kalau yang namanya while? Jadi yang kedua adalah perulangan while. Ini kita copy ininya. Perulangan while. Oke. Nah, perulangan while ini kondisinya hampir sama ya dengan ini tadi. Tapi bedanya ini dia akan menghentikannya. Jadi ya kita coba dulu kita jalankan lah. Di sini kita buat kondisi misalnya saya punya data variabel data sama dengan 0 ya. Pada data saya ada 0 di tempat kondisi while ketika ya ini ketika variabel data tadi ketika variabel data tadi lebih kecil dari 10, hentikan. Ya, maksudnya di sini sorry, kita buat dulu sini. Kita tampilkan data. Data ke variabel data. Kasih BR. Oke. Sekarang kita kasih data sini. Variabel data plus. Oke. Jadi kita punya data nih, data kita 0. Data pertama kita adalah 0. Jadi ketika data itu kurang dari 10, dia akan menampilkan data ini yang ini. Setelah tampil datanya, dia akan menambahkan satu lagi. Jadi diulang lagi sampai dapat nilai kurang dari 10. Nah, kita coba jalankan. Oke, saya salah. Status while tutup variabel data sudah. Oke, data 0, 1, 2, 3, 4.
Nah, di sini kalian bisa lihat datanya. Kita coba bikin dulu. Di sini kita kasih BR1. Oke, kita jadikan tadi. Oke, nah jadi pada dasarnya sama-sama melakukan perulangan ya, tapi kalau for ini nilai kondisinya sudah diketahui 1 sampai 10-nya ya. Dia sudah tahu, oh kita akan mengulang sampai nilai ini lebih kurang dari 10. Kurang dari 10 ya, atau sama dengan 10. Berbeda dengan while. While ini dia akan ngecek selalu kondisinya dulu. Dia akan berhenti kalau kondisi tertentu gitu. Kalau kecuali selama status di sini true, dia akan selalu mengulang. Intinya for ini untuk status yang sudah diketahui. Pokoknya kita sudah tahu, oh ini akan stop. Kalau kita ingin stop dia di nilai sekian. Sedangkan while ini dia akan stop pada kondisi-kondisi tertentu ya, while ini. Jadi itu perbedaan dari ini. Ini tidak diketahui kondisi yang mau kita hentikan sampai kapan. Dia akan terus jalan sampai tanpa henti gitu. Oke, jadi di sini pada saat sama-sama menggunakan sistem perulangan. Ya, cuma bedanya kalau yang for ini kita ketahui nilai yang mau kita hentikan ke berapa, sedangkan kalau while ini kita tidak, dia tergantung kondisi yang ingin kita hentikan di keberapa nilai kondisi kapan kita berhentikan. Dia akan selalu ngecek nilai bahwa ini nilainya true, kalau salah baru dia berhenti. Ya. Kalau di sini walaupun nilainya kalau di sini dia akan terus sampai nilainya ini. Ya, kurang dari sama dengan 10. Oke. Selanjutnya duel kita di sini kita kasih aja ulangan while. Jadi sama aja, ini juga perulangan, kita ambil dari nilai data ini tadi. Jadi kita kasih di sini do. Dia akan menampilkan sebuah data do ke variabel data. Oke, kita buat sini sendiri aja biar enggak mengubah data 1. Sama dengan 10 lah kita kasih, kasih 5, 10 ya. Biar enak. Oke, habis itu do di sini kita kasih nilainya BR di belakangnya. Baru kita kasih nilai variabel datanya dikurang 1. Baru kita ulangin while variabel data lebih besar daripada 0. Dia akan berhenti kalau nilai datanya lebih besar dari 0. Jadi sini kita membuat kondisi di mana kalau ini ada dari awal. Kalau for kita membuat kondisi angka pertamanya 0, habis itu variabel i-nya itu kurang dari 10, baru ditambah 1 ya. Jadi selama nilainya ini masih kurang dari sama dengan 1 dari 10, dia akan terus bertambah. Nah, kalau yang while tadi kita punya data 0, habis itu kondisinya ketika data itu kurang dari 10, dia akan menampilkan data ini. Nah, dia akan ngecek lagi dulu datanya. Datanya ini sudah lebih dasar dari 10 enggak? Kalau enggak, dia akan nambah 1, baru masuk ke sini lagi datanya, dan seterusnya berulang. Nah, kalau do while di sini kita punya data ini 10 ya. Kita punya data 10. Nah, dia akan melakukan terlebih dahulu
Ya, dilakukan dulu, dia tampilkan datanya. Oke, baru dia melakukan kondisi cek juga. Kalau kondisi datanya ini baru dia tampilkan datanya berarti di sini misalnya nih 10 Eko, dia tampilkan datanya. Habis itu data 10 ini dia akan kondisikan, dia akan ngecek bahwa data ini apakah kurang dari data yang di sini, apakah kurang dari 0 atau lebih besar dari 0. Kalau misalnya lebih besar dari 0, dia akan balik ke sini sampai nilai di sini lebih besar daripada 0. Sorry, misalnya datanya di sini datanya akan terus bertambah kalau kondisinya nilainya lebih besar daripada 0. Kalau nilainya lebih kecil dari 0, maka dia akan berhenti. Kita coba jalankan. Nah, data do ke 10, data do ke 9, dan seterusnya. Atau kita bisa kasih tambah di sini sama dengan. Nah, oke, habis itu kita cek. Oh ya, oke, jadi pada dasarnya kalau for itu pengulangan tanpa kondisi ya. Kalau for ini pengulangan tanpa kondisi, di mana struktur pengulangannya dilakukan sebanyak hitungan pencacah pengulangnya, sebanyak yang ini. Oke, habis itu kalau while do itu pengulangan dengan kondisi. Selama pengulangan masih benar, maka dia akan terus berjalan ya. Dia akan terus berjalan selama pengulangannya masih benar. Kalau sudah salah, berarti dia akan berhenti. Nah, kalau do while ini di mana aksi terdahulu dahulu. Jadi proses dulu baru dia ngecek kondisi. Kalau ini kan ngecek kondisi dulu baru ngerjakan. Berbeda dengan ini, dia ngerjakan dulu baru ngecek kondisinya ya. Oke, sekian perkuliahan untuk hari ini. Kalau ada yang masih ingin tanyakan, silakan bertanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.